Pak Halim Mahfudz, match fixing itu sebetulnya mekanismenya bagaimana sih, melalui pemain atau melalui wasit yang lebih utama? Terus kalau melalui pemain perlu semuanya disogok gitu? Memang kedua-duanya bisa jadi terlibat. Wasit itu kunci di sana untuk keterlibatan dalam match fixing. Pemain itu nggak semuanya. Yang paling penting adalah penjaga gawang. Oke. Kemudian pemain belakang, bahkan mungkin sampai pemain tengah dan pemain depan. Kalau pemain belakang gagal memakai kesempatan begitu ya. Gagal memakai kesempatan, kemudian yang di belakang itu pertahanan menjadi longgar dan yang striker depan yang nggak ngegulin. Mestinya ada peluang untuk bikin gol tapi nggak kejadian. Kalau wasit lebih susah barangkali. Kalau ada wasit dipukulin di lapangan tuh salah juga ya. Tapi apa memang ada wasit itu begitu berat sebelahnya sehingga mengundang emosi? Ya, begitu. Ya, wasit ini berperan penting terutama dalam hal penentuan untuk beberapa hukuman. Misalnya tiba-tiba tanpa sebab yang jelas ada hukuman-hukuman yang merugikan sehingga terjadi gol. Hal semacam itu. Atau wasit justru memutuskan sesuatu yang mestinya gol itu menjadi bukan gol. Tidak ada pengakuan seperti itu. Hal semacam itu. Apakah ada kasus di mana klub yang seharusnya menang secara aneh itu kalah gitu oleh match fixing? Ada contohnya, ada buktinya kasus begitu? Itu di Piala AFF tahun 2010 ketika Indonesia melawan Malaysia. Yang di Malaysia? Yang di Malaysia. Yang kemasukan gol di menit-menit pertama. Ya. Itu gejala ya? Ya, itu salah satu di antara indikasi yang sedang diinvestigasi. Termasuk kipernya juga? Saya tidak bisa mengatakan mana, tapi sedang dalam investigasi. Ya. Tahun 2010, sekarang 2013, lama juga ya? Lama juga. Keburu tua pemainnya. Kalau wasit ada kasus yang diskors atau apa? Banyak di Korea baru saja 42 pemain ini itu diskorsing karena mereka terlibat match fixing. Di Afrika banyak sekali pemain-pemain yang Korea, Afrika ada, kalau di Indonesia ada tidak? Belum. Belum ada yang diskors? Belum. Setahu saya belum. Saya dengar ada wasit yang skors dan masih memimpin pertandingan, itu kasus lain skorsing. Itu kasus lain sampai sekarang. Bukan match fixing ya? Belum. Terlambat datang kali ya. Oke, ini serius sekali dong. Di liga yang resmi di PSSI, IPL ya, Indonesian Premier League, apakah ada pengawalan ketat terhadap match fixing ini? Apakah Anda bisa mengatakan kemungkinan match fixing di IPL itu lebih kecil? Saya tidak bisa mengatakan potensinya, tetapi bahwa semua federasi, bahkan ini mengikuti inisiatif FIFA dan AFC, semua federasi sekarang menjadi sangat hati-hati dengan kemungkinan terjadinya match fixing semacam itu. Karena it can happen anywhere, anytime. Begitu ya? Ya. Tidak ada garansi ya? Tidak ada garansi. Apa itu tidak teratasi risikonya dengan peningkatan income pemain? Kalau orang udah gajinya 2 juta pound sebulan itu barangkali lebih susah disuap. Atau di sini memang karena gajinya kecil? Itu tidak ada hubungannya. Oh. Kemarin di konferensi itu ada pemain dari Italia yang dulu pernah ditawarin 200.000 euro. Wow. 200.000 euro untuk mengatur dan kalah dari lawannya. Kompetisi Serie A? Ya. Waktu itu dia ada di Inggris. Oh, di BPL malah? Dia di BPL. Oh, jadi di British Premier League juga ada yang Oh, disuap? ada. Bahkan kalau penilaian FIFA itu sampai ke pra-kualifikasi Piala Dunia 2014 ini. Uangnya besar sekali ya? Pasti. Apakah kalau orang curiga pada skor yang berubah di menit-menit terakhir karena keputusan wasit, itu indikasi bukan? Iya. Indikasi ya? Menit-menit terakhir memang. 10 menit terakhir itu biasanya ya akan sangat dicermati. Anda sebagai Sekjen PSSI tentu bukan investigator ya? Bukan. Barangkali masih menggunakan ilmu komunikasi PR ya? Tapi sebetulnya dagingnya pekerjaan Anda itu apa sebagai Sekjen? Sebenarnya lebih banyak membenahi organisasi. Pembenahan ini adalah terutama untuk yang fokus saya adalah membenahi komunikasi. Karena dari komunikasi ini sebenarnya banyak hal-hal yang terlewatkan atau hal-hal yang over. Jadi terutama komunikasi internal. Banyak sekali yang harus dikerjakan di sana,
Karena selama ini sistem di PSSI ini perlu pembenahan yang serius. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang terlewatkan dan kita bisa memenuhi semua persyaratan-persyaratan. Sepak bola ini salah satu olahraga yang highly regulated. Highly regulated. Highly regulated. Bahkan kalau pemain pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu klub ke klub yang lain, Dan regulasi itu untuk Indonesia juga sama dengan untuk Eropa, katakanlah. Jadi pengertian transfer, pengertian, begitu ya. Peminjaman pada tim nasional juga sama. Betul, sama. Nggak boleh bentrok dengan jadwal kompetisi dan sebagainya. Bahkan stadion pun sangat ketat diatur. Kekuatan lampu untuk bisa main malam hari itu seberapa itu ditentukan di aturan-aturan. Stadion itu harus memiliki fasilitas untuk siaran langsung televisi, itu semua diatur. Jadi sebetulnya sudah maju dari segi itu. Sudah sangat maju. Sebab pada zaman Anjas Asmara atau zaman Sucipto tuh nggak ada gitu-gituan ya. Kita akan break dulu dalam waktu 30 detik ini dan kita akan kembali dengan Pak Halim Mahfudz untuk melanjutkan pembicaraan mengenai sepak bola, PSSI dan perjudian dan penyuapan.